Provinsi Lampung yang merupakan salah satu lumbung pangan nasional yang saat ini menduduki peringkat 5 nasional dalam hal produksi padi di bawah Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Dalam upaya mendukung peningkatan produksi pangan dengan ketersediaan pupuk di kalangan petani, Gubernur Provinsi Lampung Arinal Junaidi menandatangani kesepakatan bersama antara pemerintah Provinsi Lampung dengan PT Pupuk Sriwijaya Palembang di Mahan Agung pada Jumat malam. Penandatanganan kesepakatan bersama tersebut terkait fasilitas kepada petani pengguna Kartu Petani Berjaya atau KPB untuk mendapatkan pupuk urea non-subsidi. Dalam sambutannya, Gubernur Provinsi Lampung Arinal Junaidi mengatakan bahwa pemerintah harus bisa menjamin pupuk memenuhi prinsip 6 tepat, yaitu tepat mutu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat harga, tepat waktu, dan tepat tempat. Berdasarkan data ERDKK, jumlah nomor induk kependudukan petani yang berhak mendapatkan subsidi pupuk sejumlah 677,957 NIK, di mana total kebutuhan pupuknya adalah sebesar 1.043.405 ton, yang terdiri dari urea 387.240 ton, NPK 631.883 ton, dan NPK formula khusus untuk kakao berjumlah 24.282 ton. Guna memenuhi kebutuhan pupuk tersebut, pemerintah telah mengalokasikan pupuk bersubsidi. Pada tahun 2024 ini, berdasarkan keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia tentang penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi atau HET, sektor pertanian tahun anggaran 2024 tanggal 22 April 2024, alokasi pupuk bersubsidi Provinsi Lampung menjadi urea sebesar 349.531 ton, NPK 396.891 ton, NPF FK 24.282 ton, dan organik 33.016 ton. Alokasi tersebut sudah memenuhi 90% untuk urea, 63% untuk NPK, dan 100% untuk NPK formula. Khusus dari kebutuhan petani di Provinsi Lampung berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau RDKK tahun 2024. Untuk memenuhi kekurangan alokasi pupuk bersubsidi, Gubernur Arinal Junaidi mengungkapkan bahwa beberapa komoditi utama di luar 9 komoditi, seperti ubi kayu, karet, sawit, diperlukan tambahan pupuk yang berasal dari pupuk non-subsidi. Saat ini banyak beredar pupuk non-subsidi dengan berbagai macam merek, berbagai macam kualitas, dan tentunya berbagai macam harga. Hal tersebut berimbas kepada sulitnya petani mendapatkan jaminan harga pupuk yang terjangkau dengan kualitas yang baik. Guna memudahkan para petani mendapatkan pupuk terjangkau dengan kualitas terbaik, pemerintah Provinsi Lampung melakukan kesepakatan bersama dengan PT Pusri Palembang dalam hal penyediaan dan penyaluran pupuk non-subsidi sampai ke petani dengan jaminan kualitas produk yang terjamin, harga lebih wajar atau terjangkau, sesuai rekomendasi pemupukan, peningkatan produksi pertanian, serta solusi permodalan. Kerjasama ini nantinya akan melibatkan BUMDes yang ada di desa-desa, yang tentunya memiliki kedekatan dengan para petani yang membutuhkan pupuk. Gubernur berharap melalui kerjasama ini, rantai pemasaran pupuk yang selama ini dirasakan sangat panjang, mulai dari lini 1 sampai lini 4, dapat terputus karena BUMDes bisa mendapatkan pupuk langsung dari gudang PT Pusri di Palembang. Karena sudah dulu Menteri menyampaikan bahwa ini kan penyakit kalau jadi bupati telah datang. Aduh, padahal kalau saya tarik ini bupati. Lampung ini sudah menduduki peringkat kelima. Kita harus sama-sama mempertahankan. Apakah Pusri, apakah kabupaten, apakah kementerian khususnya, OPD ya,
sekarang kita perluasan area. Nah, jadi artinya kalau itu pun terjadi sistem itu harus kita pertahankan yang kaitan sama produksi, kaitan dengan infrastruktur, kaitan dengan pemasaran dan sebagainya supaya tidak ada kejenuhan. Karena apa? Kita juga harus kepala pertanian bersama Bapeda atur supaya tata ruang petani itu betul-betul mana yang pertanian berkelanjutan, mana yang betul kepentingan padi, arah hukumnya kalau dirubah, mana yang betul dan itu begitu bawah bagus, mereka akan desa ke bawah. Kita tidak boleh melarang, itu hak mereka. Tetapi kita harus mengaturnya supaya hak mereka itu menjadi langkah yang mereka lakukan. Saat ini sudah ada 3 BUMDes yang telah memenuhi syarat selanjutnya dan akan segera ditindaklanjuti untuk BUMDes-BUMDes lainnya untuk dapat menyalurkan pupuk urea non-subsidi. Selain itu juga akan segera dilakukan penandatanganan perjanjian kemitraan antara BUMDes dengan PT Pusri Palembang. Ketiga BUMDes tersebut yaitu BUMDes Mandiri Sejahtera Lampung Selatan, BUMDes Merapi Waikanan, dan BUMDes Nirwana Lampung Tengah. Gubernur juga mengungkapkan akan segera mensosialisasikan program ini kepada jajaran perangkat desa, APDESI, agar semua bisa memahami pentingnya program ini, serta sosialisasi melalui rapat koordinasi dengan Bupati dan Wali Kota seprovinsi Lampung. Sementara itu, Direktur Utama PT Pusri Palembang, Dakoni Kotop menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas Permentan Nomor 10 Tahun 2022 tentang penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi atau HET sektor pertanian tahun anggaran 2024 bahwa alokasi pupuk bersubsidi di Provinsi Lampung sebanyak 803,719 ton atau sekitar 80% telah memenuhi kebutuhan petani di Provinsi Lampung. Dakoni Koto menambahkan sekitar 20% kekurangan tersebut akan dipenuhi melalui pupuk non-subsidi. Dan kami yakin pasti akan berhasil jika nanti dikelola dengan baik. Kenapa? Pertama, mendapatkan dukungan dari pemerintah, dari gubernur. Kedua juga didorong atau dibantu dari anggaran desa, dana desa. Kemudian juga Pusri juga memang mendapatkan penugasan dari negara untuk menyalurkan pupuk baik subsidi maupun non subsidi kepada masyarakat petani yang membutuhkan. Semoga apa yang hari ini sebentar lagi nanti akan kita lakukan penandatanganan MOU dengan Bapak Gubernur ini menjadi legacy, ini menjadi hasil karya Bapak tentunya, dan Pusri serta Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini menjadi contoh juga tidak hanya buat Provinsi Lampung tetapi juga bagi provinsi-provinsi lain. Dakoni juga menjelaskan kesepakatan kerjasama ini terkait penyaluran pupuk non-subsidi melalui BUMDes yang pendanaannya melalui dana desa atau talangan pemerintah daerah atau Bank Lampung. Diketahui pada tahun 2024, PT Pusri Palembang menyalurkan pupuk bersubsidi sebanyak 1,6 juta ton, di mana 50% dari jumlah tersebut dialokasikan untuk Provinsi Lampung. Tim Liputan Radar Lampung TV melaporkan.